Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan lanjutkan lagi materi kita tentang segi 4, tapi Miss akan fokuskan pada latihan-latihan soalnya ya. Jadi ada beberapa soal yang akan Miss berikan, lalu akan dibahas langsung ya. Mudah-mudahan contoh-contoh soal yang ada di sini bisa membantu kalian kalau nanti menemukan tipe-tipe soal yang sama atau mungkin berbeda gitu. Yang penting konsep dasarnya kalian sudah kuasai. Oke, simak baik-baik ya. Dan sebelum ke soal, Miss ingatkan lagi nih ya, segi 4 yang kita bahas tuh ada 6 ya, ada persegi, persegi panjang, lalu ada trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Nah, untuk rumus-rumus hitungannya, yang pertama persegi, ada keliling dan luas. Nah, kelilingnya 4S dan luasnya S kuadrat. Lalu yang kedua, kita pelajari persegi panjang. Nah, rumus kelilingnya itu adalah 2 kali P tambah L dan luasnya adalah panjang kali lebar, P kali L. Lalu yang ketiga ada jajar genjang. Ya, jajar genjang itu kelilingnya berarti jumlah seluruh sisinya ya, 2 kali A tambah B. Jadi A sisinya itu A sama B. Lalu luasnya adalah alas kali tinggi. Lalu yang keempat itu ada belah ketupat. Nah, belah ketupat kelilingnya adalah 4 kali sisi karena sisinya sama semua. Lalu luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Lalu yang kelima ada layang-layang. Rumus kelilingnya adalah 2 kali A tambah C. Jadi A sama C-nya itu sisinya ya. Lalu luasnya sama kayak belah ketupat. Setengah kali D1 kali D2. Dan yang terakhir adalah trapesium. Nah, rumus kelilingnya kita tinggal tambahkan seluruh sisinya. Sedangkan rumus luasnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar atau A tambah B. Lalu dikali tingginya. Oke, sekarang kita coba ke soal-soalnya. Soal yang pertama. Sebuah bangun persegi memiliki luas 1024. Kelilingnya adalah, nah di sini ada rumus yang harus kita gunakan ya. Di sini luas yang diketahui lalu keliling yang ditanyakan. Nah, kita ingat rumus pada persegi. Nah, ini ya, Miss tuliskan di sini lagi nih biar ingat. Keliling itu 4S, luas itu S kuadrat. Pertama, yang diketahuinya luas. Rumus luas itu adalah S kuadrat. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari sisinya berarti. Pertama, kita tulis dulu ya rumusnya. Luas itu adalah S kuadrat. Nah, berarti karena S kuadratnya itu adalah 1024, kan sudah diketahui ya 1024, maka S-nya itu adalah akarnya. Akar dari 1024 itu adalah 32 cm. Sudah selesai belum? Belum. Ini baru sisinya. Yang ditanya adalah keliling. Nah, rumus keliling itu adalah 4 kali sisinya. Maka kelilingnya adalah 4 dikali 32. 4 dikali 32 adalah 128 cm. Maka keliling dari persegi yang memiliki luas 1024 cm persegi adalah 128. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Paman ingin menjual sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang sisinya 65. Ya, masih persegi, sisinya diketahui. Lalu harga tanah per meter persegi, nah per meter persegi berarti satuan dari luas ya. Jadi harga tanahnya nih kalau luasnya 1 meter persegi harganya 650.000. Maka uang yang akan didapat paman adalah, berarti karena kita tahu harganya itu harus berdasarkan luas, maka kita harus tahu dulu luas dari tanahnya paman. Ingat rumus luas tadi. Rumus luas dari persegi adalah sisi kuadrat, sisi kali sisi. Nah, berarti
yang harus diketahui, Miss tulis dulu ya. Maka harga tanah itu adalah 650.000 per meter persegi. Nah, harga tanahnya 650.000 per meter persegi. Punyanya berapa meter persegi, Paman? Gitu. Jadi kita cari dulu luasnya nih. Luas tanahnya Paman berarti kan pakai konsep luas persegi karena bentuknya persegi. Maka 65 dikali 65. 65 kali 65 berarti 4225 meter persegi. Wah, ini langsung kaya nih ya. Tanahnya luas banget nih, 4000 meter sendiri nih. Nah, berarti uang yang didapat langsung kita kalikan nih. Uang yang didapat langsung kaya mendadak nih. Uang yang didapat Paman, nah, berarti karena luasnya tadi 4225, berarti kita kalikan 4225 dikali 650.000. Nah, berapa nih hasilnya? 4225 dikali 650.000. Oh, ternyata adalah 2746 250 nolnya 3. Nah, berarti 2 miliar nih ya. 2.746.250.000. Ya, jadi uang yang diterima adalah ini. Nah, luas ya tanahnya 4.000 padahal per meter perseginya 650.000. Kalau udah di Pamulang aja harga tanah sekarang udah 3 jutaan, apalagi nanti di kota gitu ya. Jadi dengan luas 4.000 meter ini Paman sudah mendapatkan uang 2 miliar lebih ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Luas suatu persegi panjang adalah 128 cm persegi. Jika panjangnya 16 cm, maka kelilingnya adalah ini kita berarti ini ya persegi panjang nih. Diketahuinya luas ya, ditanyanya keliling, maka dua-dua rumus kita gunakan nanti. Ingat rumus dari persegi panjang, kelilingnya 2 kali P tambah L, luasnya P kali L. Pertama, luas diketahui ya. Tulis dulu aja nih, rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya udah ketahuan, panjangnya 16, berarti 16 dikali lebarnya sama dengan 128. Maka lebar dari persegi panjangnya adalah 128 dibagi 16. Berarti lebarnya berapa? Lebarnya adalah 8 cm. Sudah selesai belum? Belum. Yang ditanya adalah keliling. Rumus keliling adalah 2 kali P tambah L sama dengan 2 dikali panjangnya 16, lebarnya 8. 2 dikali 24 sama dengan 48 cm. Gampang ya, jadi kita hanya menggunakan 2 rumus ini, diputar-putar nih. Jadi yang ditanya apa, yang diketahui apa. Gitu. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Yang keempat nih. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, masih persegi panjang. Panjangnya 40 meter, lebarnya 20 meter. Kolam renang tersebut dikelilingi jalan setapak selebar 1 meter. Luas jalan setapak itu adalah, Miss gambarkan dulu nih. Jadi maksudnya gimana sih? Nah, ini kalau ada Miss tulis gambarnya di sini ya. Ini ada kolam renang nih. Ini kolam renang yang panjangnya itu 40 meter, lebarnya 20 meter. Nah, di sekelilingnya dikasih jalan. Nah, ini jalannya nih. Nah, jalannya lebarnya 5 nih, segini 5. 5 lagi 1.
Nah, berarti gimana? Oh, berarti ada 2 persegi panjang di sini ya. Yang ditanyakan nanti yang di sininya aja nih luasnya. Kalau kita lihat ini ada 2 persegi panjang. Persegi panjang pertama adalah persegi panjang si kolam renang yang ukurannya 40 kali 20. Sedangkan persegi panjang yang kedua itu adalah gabungan dari kolam renang dan jalannya. Yang ukurannya berapa? Nah, coba kita lihat. Kalau ini 2 ya. Kalau dari sini 40, lalu ini ada tambahan 1, di sini juga 1 ya. Berarti 1 ditambah 40 ditambah 1. Jadinya berapa? Oh, berarti panjang persegi panjang yang besar adalah 42. Lalu lebarnya bagaimana? Sama. Dari sini 1, ini 20, ini 1. Berarti lebar persegi panjang yang besar itu adalah 22. Nah, maka luas jalan setapaknya, nanti ya, luas jalan setapaknya adalah luas yang besarnya dikurangi luas yang kecil. Nah, kan selisihnya yang diarsir ya. Nah, ingat rumus luas dari persegi panjang apa? Oh, luasnya adalah panjang kali lebar. Maka tinggal kita hitung. Panjang yang besar itu 42. Lebarnya 22. Berarti 42 dikali 22. Dikurangi yang kecil 40 dikali 20. Nah, luas yang besar 42 kali 22. 924. Dikurangi 40 kali 20, 800. 924 dikurang 800, 124. Satuannya adalah meter persegi. Gampang ya. Jadi konsepnya hanya itu. Kita mencari persegi panjangnya, luas persegi panjang. Jadi nggak bisa kita cuma fokus sama luas jalan setapak. Kita harus berpikirnya secara out of the box bahwa luas yang diarsir ini, kalau Miss gambar diarsir itu adalah luas yang besarnya dikurangi luas yang kecil. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya nih. Contoh soal yang kelima. Nah, luas dan keliling bangun di bawah adalah apa nih? Jajar genjang. Nah, rumusnya udah Miss tulis di sini. Rumus jajar genjang. Kelilingnya rumusnya 2 kali A tambah B, luasnya alas kali tinggi. Nah, kalau lihat dari sini, maka kita bisa tulis nih 52 itu adalah A-nya ya. Ini A-nya, langsung tambahkan di sini, ini A. 24 itu adalah tingginya, 26 itu adalah B-nya. Nah, jadi sisinya kan 52 sama 26. Tingginya 24. Langsung pertama yang diminta luas. Nah, luas itu adalah A kali T. Berarti 52 kali 24. Berapa 52 kali 24? 1248. Satuannya sentimeter persegi. Luas. Kelilingnya, nah keliling itu adalah 2 kali A tambah B. Berarti 2 dikali 52 ditambah 26. 2 dikali 78 sama dengan 156. Satuannya sentimeter. Ya, jadi nomor 5 ini nggak ada masalah ya, kita hanya menggunakan rumus langsung masukin aja, langsung disubstitusi aja angka-angkanya ya. Paling dari gambar saja nih mengetahui tadi ya definisi tinggi itu yang mana, alasnya yang mana, lalu sisi yang lainnya yang mana gitu ya. Mudah. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh soal yang ke-6. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 54 dan 72. Nah, jadi ada diagonal pertama dan diagonal yang kedua. Lalu panjang setiap sisinya adalah 45 cm. Luas dan keliling belah ketupat adalah, nah
kita ingat, rumus dari keliling belakang ketupat itu 4 kali S. Nah, S-nya udah ada. Luasnya adalah setengah kali D1 kali D2. D1 ada, D2 ada. Aman ya? Oke, kita tuliskan dulu deh yang diketahui. Pertama, 54 dan 72 itu berarti D1-nya kita anggap yang 54. Lalu D2-nya yang 72. Lalu sisinya itu adalah 45. Pertama yang ditanya adalah luas. Nah, luasnya adalah setengah kali D1 kali D2. Berarti setengah dikali 54 dikali 72. Boleh sederhana ini 54 dibagi 2, 27. Jadi 27 kali 72 adalah 1944. Satuannya sentimeter persegi. Sedangkan kelilingnya adalah 4S. 4S berarti 4 dikali 45 sama dengan 180 cm. Gampang ya, nomor 6 ini kita tinggal gunakan saja rumusnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal yang ke-7. Luas dan keliling bangun di samping adalah, nah ini ada layang-layang. Layang-layang kelilingnya 2 kali A tambah C. Nah, berarti kita udah tahu nih ya, ini anggap ada 12 sama 18 nih sisinya ya. Anggap aja nanti 12 itu sisi pertama, 18 sisi kedua. Lalu luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah udah ada nih diagonal 1-nya anggap yang 15, diagonal 2-nya anggap yang 26. Oke, sekarang kita tulis dulu deh biar aman di sini Miss tulis. Pertama, 12 itu anggaplah ini A-nya. Berarti ini A, ini adalah C, 15 itu anggap D1, lalu 26 itu adalah D2. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Pertama luas. Luas rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2. Berarti setengah dikali D1-nya 15 dikali 26. Ini 15 ya. Ini boleh sederhanain dulu nih, 26 dibagi 2, 13. Berarti 15 dikali 13 adalah 195 cm persegi. Yang satu lagi keliling. Nah, kelilingnya adalah 2 dikali A tambah C. Berarti 2 dikali 12 tambah 18. 2 dikali 30 sama dengan 60 cm. Udah ya, jadi nomor 7 ini juga kita tinggal gunakan saja rumusnya. Ya, nggak usah pusing-pusing lagi. Cuman tinggal ketelitian dalam menghitungnya aja. Oke, satu soal lagi. Contoh soal terakhir nih, yang ke-8. Tinggi suatu trapesium 24. Luas trapesiumnya 768, panjang salah satu sisi sejajarnya 38. Maka sisi sejajar yang lain adalah, nah karena yang diketahui luas, maka kita nanti gunakan rumus luas. Apa rumus luas trapesium? Setengah dikali jumlah sisi sejajarnya, ya A tambah B, lalu dikali tinggi. Nah, di sini kita punya nih infonya. Kita tulis dulu yang diketahui. Tingginya adalah 24 cm. Lalu luasnya itu adalah 768 cm persegi. Lalu panjang salah satu sisi sejajar, anggap saja A. A-nya 38. Yang ditanya sisi sejajar yang lain, B-nya berapa? Nah, 38 cm ya. Kita pakai rumus yang luas setengah dikali A tambah B dikali T. Nah, berarti setengah
dikali 38 ditambah B dikali tingginya 24 ini sama dengan 768. Ini boleh sederhanain ya, 24 dibagi 2, 12. Maka 38 ditambah B sama dengan 768 dibagi 12. 38 tambah B sama dengan 768 dibagi 12 adalah 64. Maka B-nya adalah 64 dikurang 38. Maka panjang sisi yang lainnya adalah 26 cm. Mudah ya, jadi ini juga sama nih. Tinggal gunakan rumusnya aja. Kita masukkan angka-angka yang diketahui lalu hitung. Ya, mudah-mudahan bisa teliti ngitungnya. Kalau rumusnya udah hafal, sudah bisa menggunakan, tapi ngitungnya nggak teliti, akhirnya salah juga. Oke, mudah-mudahan contoh-contoh soal ini ada 8 contoh soal ya, bisa membantu kalian untuk lebih memahami lagi materi segi 4 dan bisa menyelesaikan nanti soal-soal yang diberikan oleh guru. Sekian dari Miss. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya.